lalu datang melakukan meditasi karena di sini sembahyang. Ya itu ala-ala mereka lah. Ya sangat tenang hawanya, suasananya tenang. Sangat positif ya. Sangat positif sekali. Sangat adem ya di sini ya. Nyaman. Taruh semuanya apa? Sarungnya dek, ini berat. Oh iya bisa. Oke. Hai Besti, ketemu lagi sama kita. Tiba-tiba pelan-pelan ngomongnya. Kita lagi ada di Nusa Penida, tepatnya di Pura Goa Putri. Kiri. Pura Goa Giri ya? Iya. Salah. Goa Giri Putri. Goa Giri Putri. Nah, maaf ya beli. Alhamdulillah kita udah sampai sini. Nanti ada cerita seru seperti apa. Ini tempatnya istimewa banget. Yuk, kita ikutin tiba-tiba penelusuran. Check it out. Alhamdulillah kita ditemenin ada Bang Dev muncul lagi. Halo, say hi Bang Dev. Kemudian ada Beli Made. Terima kasih Beli Made sudah berkenan nemenin kami dari tiba-tiba untuk jalan-jalan ke Goa Giri Putri. Nah, ini tuh salah satu pura yang berada di dalam gua ya Beli ya. Ini luar biasa Besti. Keren ya, Di. Keren banget. Apa yang kalian rasakan ketika di sini? Memang panas sih karena mungkin kita berada di dalam gua ya If ya. Ya. Sejauh ini gimana If? Ya sangat tenang hawanya, suasananya tenang. Sangat positif ya. Sangat positif sekali. Tidak ada yang neko-neko. Enggak ya. Malah lepas tangan neko-neko. Positif semua ya If. Ya. Karena memang aku nggak ngerasa yang gimana gitu, enggak sih. Seru aja.
semua ini apa ya dirasain dari Mbak Bi? Sangat adem ya di sini ya. Nyaman. Iya nggak sih? Bibi nyaman Pak? Dari Nyaman, Mas Al adem. gimana rasanya? Nyaman, adem, ada kipas angin. Ini ya kita nggak ngerasain hawa-hawa yang negatif. Enggak, sama sekali Nggak ada enggak. sama sekali. Padahal ini kita di dalam gua. Enggak, apa? Makasih Bang Dev. Ngos-ngosan karena kita pakai masker, Wak. Terus jalannya kan agak menanjak, kelihatan banget kalau kita jarang olahraga ya, Bestri. Ya, perkenalkan nama saya Mangku Yoga, tapi saya sehari-hari dipanggil Mangku Yogi, Mangku I Nyoman Yoga lengkapnya. Jadi saya di sini sebenarnya istilah bahasa Balinya pengayah, artinya pembantu. Saya termasuk excited datang Ya. ke sini karena ini pura ya, Ya. pura tapi berada di dalam gua. Ya. Nah itu ceritanya dulu gimana ya? Awalnya sih belum ada puranya itu. Dulu sejarahnya gua ini sebagai tempat apa ya? Bisa dikatakan sebagai tempat hunian pada zaman kita memulainya itu tidak tahu bagaimana sejarah mulanya. Kita hanya tahu pada zaman penjajahan saja. Tempat ini salah satu dipakai untuk persembunyian. Tapi arkeologi pernah di sini mengadakan penelitian bahwa memang sebelum itu ada penghuninya di sini. Oh, Jadi sudah dihuni Iya, sudah dihuni oleh sebelumnya. manusia yang sebelum zaman penjajahan itu. Nah, ketika awal-awal mula itu masa-masa kami dulu itu tempat ini seperti dipakai rekreasi, terutama pada saat-saat hari-hari tertentu. Seperti kalau di sini kami ada namanya Hari Raya Galungan kalau di Hindu. Hari Galungan itu setiap 6 bulan sekali. Nah, terutama setelah satu hari setelah Hari Raya Galungan itu anak-anak itu banyak sini datang ke sini ya untuk refreshing itu, lihat-lihat sini bawa, kalau dulu masih bawa obor gitu. Karena senter aja jarang zaman dulu. Masih saya kecil itu jarang. Walaupun mungkin ada yang menjual, kemampuan kami belum bisa membeli pada saat itu. Jadi lama kelamaan, jadi banyak sekali orang-orang, mungkin ya orang-orang spiritual yang disebut orang spiritual itu yang datang ke sini. Ya mungkin namanya orang spiritual kan dia berada di alam lain, mungkin dia dapat mimpi atau puisi apa kita nggak paham itu, lalu datang melakukan meditasi karena di sini sembahyang. Ya itu ala-ala mereka lah. Nah lama kelamaan karena terlalu banyaknya sudah ada begitu, akhirnya pada zaman Gubernur Bagus Mantra ini itu kami mendapat sumbangan dari beliau untuk menata ini. Nah, pada saat itulah awalnya, tahunnya kalau nggak salah itu ada zamannya 82 ya, 1982 itu. Pada zaman itulah mulai ditata. Pertama ya dibikinlah pura kecil gitu dulu, terus nanti dari masukan-masukan orang itu ditata sedemikian rupa sampai kita melakukan upacara besar itu 2007 ya, Mekarya namanya kalau di sini Ngenteng Linggi itu. Misalnya kita tata semua sampai begini, sampai ada tangga. Dulu di sini nggak ada tangganya ini. Kita pakai bambu itu untuk naik gitu. Jadi untuk memudahkan umat untuk datang itu kita fasilitasi mereka seperti ini. Kayak pura itu ya kita apa ya? Kita gambarkan bahwa perwujudan Tuhan menurut kepercayaan kami di Hindu itu di sini siapa yang beristana itu. Nah, itulah. Jadi masing-masing tempat pura itu ada sebutannya, ada yang dipuja ya, yang dipuja maknanya itu. Ya kan menurut orang lain kami Hindu kan katanya banyak sekali Tuhannya, enggak, Tuhan kami hanya satu. Ketika manifestasinya beliau itulah yang banyak, apa fungsinya beliau pada saat itu. Pura-pura itu kan punya, saya nggak tahu ya, Iya. benar apa enggak ya? Iya, tanya. Itu kan punya fungsinya masing-masing. Iya, kan? iya. Kalau saya nggak salah ya, Iya. pura yang ini, Iya. pura yang ini. Nah, kalau di sini di Giri Putri ini Sama seperti pemujaannya itu dari awal tadi itu istananya siapa? Ketika seperti tadi kami katakan bahwa kita itu hanya percaya satu Tuhan, kami sebut itu Sang Hyang Widi. Cuman ketika beliau berfungsi, metamorfosis beliau itulah sebagai apa? Nah itulah kami puja beliau sebagai itu. Tetapi kami di Bali itu yang paling populer itu kan ada 3 yang disebut Trimurti, Trisakti, itu Brahma, Wisnu, Iswara.
Brahma sebagai penciptanya, Wisnu sebagai pemeliharanya, Siwa itu sebagai pemusnahnya itu. Nah itu, jadi di samping itu banyak sekali kami juga percaya dengan dewa-dewa metamorfosisnya Sang Hyang Widi itu yang kami sebut Tuhan itu untuk mewujudkan sesuatu di dunia ini. Di sini tuh ada juga tempat untuk membersihkan diri disebut pengelukatan itu. Saktinya Siwa salah satunya itu ya Dewi Gangga ini, pemusnah dari segala noda apa ini melebur segala yang jelek-jelek itulah. Itu fungsinya dia. Makanya disebut melukat itu membersihkan diri namanya, dibersihkan itu. Nah, kebetulan juga di sini memang ada sumber mata air yang memang sampai saat ini sih belum pernah terbukti sampai habis gitu, walaupun yang datang itu berlimpah ruah minta itu tangki-tangki gitu bawa sini belum pernah sih habis itu. Ya sampai nanti. Karena di sana ada kayak telaga kecil itu. Nah, itu kami lambangkan dengan saktinya Siwa sebagai istrinya itu disebut Giri Putri. Ya, Giri Putri. Tapi air sucinya itu. Nah, Giri Putri namanya kalau saktinya itu berarti istrinya itu loh bahasanya kalau di ini kan. Pasangannya beliau, makanya hati-hati menjadi yang wanita ini saktinya. Kalau salah menggunakan wanita itu memang. Nah di sananya letaknya, makanya Giri Putri. Tetapi kami di sini itu pura ini lebih populer di mata umat itu adalah Giri Putri, Giri Putrinya itu. Nanti saktinya Siwa itu yang lebih populer, bukan Siwanya yang lebih populer. Oke Besti, ini tadi kita baru aja berkunjung ke satu goa yang menurut kita semua unik ya. Namanya Goa Giri Putri. Nah, kenapa sekarang kita ada di sini? Karena situasi di sana tuh lumayan pengap banget sih enggak sih ya? Karena campuran antara sejuk, pengap, ya, gerah. di dalam gua gimana sih? Lembab. Di dalam gua gimana sih? Jadi akhirnya kita memutuskan untuk balik dulu ke penginapan, kita mandi-mandi dulu, terus kita bagi-bagi cerita nih sama bestinya tiba-tiba semua kan gitu. Gimana Bang Al? Selama di sana? Ya, yang pasti kan perjuangan untuk menujunya ke sana aja seru. Iya. Pintunya aja kecil. Mudah-mudahan kelihatannya nanti ya. Kayaknya sebadan segini Iya, ya. Dan aku- kita Iya, aku sempat ngevideoin Mbak Tata kan pas masuk bener-bener sebadan. dan ini tuh Dan enggak begini tapi yang gini loh. Iya, dan harus merunduk banget. Nah, Nah, terus sempat Itu kejeduk aja. juga karena aku pikir tuh udah selesai nih gitu kan, begitu set. Oke. jadi posisinya benar-benar harus merunduk, kurang lebih ya 2 meteran lah kan gitu. Terus dia step naik, levelingnya naik. Nah, itu udah aman kan gitu. Dan juga lantainya di sana licin ya. Tapi licinnya ya kita harus hati-hati lah intinya. Kan Karena lembab itu ya. lembab. Terus kalau saya di sana itu memang merasakan mungkin kepanjen karena aroma dupa ya di sana ya, hiu atau dupa kan gitu. Jadi lebih tenang sebenarnya. Euforia di dalam satu gua gimana sih? Takjub gitu ya. Itu di tengah-tengah. Aku ngerasainnya di tengah-tengah. Ya aku nggak ngerti ya. Terus pas kamu loh If yang Mbak sebelah sini katanya masuk sini, yang gua Goa kecil. terus yang gelap banget yang nggak ada penerangan, itu memang agak sedikit twing Iya. twing gitu. Beliang ya. Beliang. Heeh. Efeknya tuh masih kerasa dari sebelum tadi mandi tuh efeknya masih kerasa pusing berat gitu rasanya. Tapi kita nggak mungkin sampein itu di dalam goa kan, karena kan Iya. itu tempat suci ya. Ya kita juga mau nge-share sama bestinya tiba-tiba semua bahwa ada beberapa sosok memang yang muncul di sana, tapi karena kita sangat menghargai kesakralan tempat itu dan kita
positif ya sebetulnya ya. Kalau di jalan yang gua menuju ke arah peribadahan Heeh. itu semua positif. Positif dan netral rata-rata. Tapi kalau di beberapa gua yang ditutup dan gua yang tidak ada lampunya itu banyak soal negatif yang dia nggak akan bisa masuk ke area gua utamanya. Oh berarti yang gue rasain ya definitely yes lah ya, karena kita ada di tengah-tengah, mungkin jarak sekitar 500 meteran setelah kita ngobrol sama Pak Mangku itu. Iya nggak sih? Iya nggak? Ya kan setelah kita ngobrol sama Pak Mangku kurang lebih mungkin 500 meter. Total gua itu panjang cuma 280 meter. Oh berarti sekitar Berarti 100 meter, 100 apa 200 meteran? 50 meter, 50 meter, Kurang 100 meter. 50 meter. Sampai, ya antar 50 sampai 100. Jadi itu panjang cuma 280. Oh, ngerti banget ya. Karena saya nanya ya. Oh, iya. Iya berarti bener ya pada saat yang if sini mana ya jajar Kalau kalau yang di dalam yang aku rasain ya, kalau di dalam pura utamanya itu sebenarnya banyak dewi-dewi. Karena mungkin namanya iya Itu kan juga buat penyembahan Dewi Kuan Im oh, kalau iya. Giri Putri kan memang Pak Mangku sendiri kan memang sempat cerita ya kalau nggak salah bahwa yang punya kekuatan luar biasanya itu justru Putrinya itu. putri. Iya benar. Betul. Karena aku ngerasain yang si putri dewi-dewinya ini lebih bercahaya gitu. Iya, memang beliau ya mungkin biasanya tiba-tiba tadi sempat mendengarkan cerita dari Pak Mangku bahwa memang yang memiliki kekuatan terbesar di area tempat itu adalah Dewinya itu ya makanya kenapa disebut boleh deh. Makanya disebut Pura Goa Giri Putri. Ya, gitu. Karena di dalam di situ juga waktu kita tidak boleh naik ke atasnya itu karena memang khusus untuk Untuk tempat sembahyang. sembahyang. Iya tempat sembahyang dan di situ tuh ada mata air ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya ada mata air yang ya, tidak pernah habis. yang tidak pernah habis ya betul ya memang kita nggak bisa masuk ke sana. Harus Ya. berpakaian Adat ini ini bener-bener yang berdoa. pakaian untuk sembahyang Ah, gitu kan. tidak boleh ada kamera masuk ke sana juga. Iya betul. Jadi paling nggak sekilas gambaran di tempat persembahyangan itu kurang lebih seperti itu. Tapi gini, saya masuk di tengah-tengah tuh tadinya kan karena mungkin saya apa ya, pertama kan gitu ya datang ke goa kan gitu ya artinya, terus di situ tuh saya semakin dalam tuh semakin di tengah itu semakin tentrem hati saya, Iya. Iya. semakin tenang Sama. kan gitu. Jadi memang pas banget gitu untuk orang-orang melakukan Hening. ibadah gitu loh rasanya, ibadah seperti itu. Ya, itu kok enak ya, walaupun memang agak sedikit apa ya sumuk juga, tapi yang pasti ini yang pasti tentram aja, suasana mendukung, nah kayak gitu, suasana mendukung untuk orang hening atau berdoa kan gitu ya. Makanya juga saya ngelihat putih-putih para memang Mangku ya Pak Mangku dengan iya. filmnya ya, Pak Iya. Mangku dari awal sampai tengah sampai ujung tuh ada semua tuh Iya. kan gitu loh, jadi juga seru gitu loh, kita sepi gitu ya pendoa gitu ya. Kita menyadari ya If ya bahwa kita memang bukan penduduk asli sekitar, terus ada perasaan aduh bisa nggak ya, ternyata alhamdulillah banget ya, welcome banget ya Iya. para pemangku di sana. Malah ya senang aja gitu loh kalau kita mengulas sejarah tempat itu. Tapi dan di sini juga Pak Mangku kan terbilang ya, Pak Mangkunya itu kalau di situ tuh memang untuk ini rame banget ya. Iya. Rame banget. Jadi mau hari biasa, hari libur kan gitu. Jadi banyak juga. Yang ini enak banget, kok ngantuk. Dia ngantuk lagi nih dia nih.
juga baru sadar. Ada apa? Enggak, ini nih identik Kalau kayak sing kalau orang-orang Bali kayaknya orang-orang Bali zaman dulu ya nggak tahu atau dewi-dewinya gitu identik dengan yang identik dengan rambutnya yang jadi rambutnya panjang ini Oh, terus iya, iya. diikat set gitu loh. Paham nggak? Setnya itu gimana? Setnya itu gimana? Ini rambut nih panjang nih bang ya, kan Ah. panjang nih, kan kalau diikat karet satu set kan gini. Oh. Nah ini kan masih gambar. masih Oh, jadi ini tetap kan, utuh diikat. nih terus dia Kemudian diikat diikat lagi, dia diikat lagi Oh. satu pakai entah karet atau apa, set gitu loh. Oh, Ini lah. masih ada sisanya, diikat lagi, set. Oh, Nah monopoli identiknya setnya. begitu. Iya. Ngerti lah, paham lah. set. Ngerti nyong. Tapi pada saat aku merasakan di menuju keluarnya itu bangnya itu memang agak sedikit apa ya dibilangnya sedikit menjadi biasa. Iya, iya. Apa karena memang ada cahaya atau memang padahal di situ kan ada untuk berdoanya mungkin kaum Tionghoa ya karena serba merah ya. Di situ serba merah tapi ini deh menuju ke sininya kayak karena udah cahaya kali ya saya ngerasain udah Ya udah nggak ini ya, udah ya biasa gitu ya. karena mungkin hawa udara masuk kan gitu ya Udah terkontaminasi sama dunia luar kali ya. Faktornya bisa jadi juga jadi apa yang menjadi seperti itu gitu. Selain itu juga karena sudah budayanya sudah teralkulturasi, jadi udah nggak murni lagi, jadi kurang apa ya, kurang pure, kurang lebih bisa membuat jiwa tenang karena sudah tercampur. Udah lebih modern lah kasarannya gitu kali ya. Enggak tercampur dengan ibadah, tempat ibadah agama lain. kurang lebihnya sosok dewinya seperti ini ya Besti ya, Cantiknya mewah. wow Nanti diwarnain ya. nanti Bi, ya. diwarnain lebih jelas, kurang lebihnya seperti ini. Mewah sih lebih tepatnya, sangat Anggun, anggun. berwibawa, elegan, karismatik. Gimana sih? banyaknya Iya beneran. Hmm. Tengoklah sebentar ini gambar abang. Kau lihatlah. Iya nggak sih? Iya kan? Terus sosok yang tadi Bang Al sempat rasain yang putih-putih itu soalnya saya juga ngerasainnya putih kayak gini, kalau lihat Bali kan macam-macam ya perniknya ya. Kalau itu tuh saya ngerasain rambutnya panjang kayak yang saya bilang sama Bang Istas pertama kali, bener-bener gimana ya, rambutnya tuh panjang, dia nengoknya tuh ke samping sebenarnya. iya Terus dia bilang kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Saya menangkap gambar-gambar ya, mau saya gambar lagi jadi berarti bukan cuma aku doang ya Iki urung rampung. Aku mau takon sesuatu. oh iya Tenang. Siapa Seindah? Ya memang dewinya itu yang digambar. Beliaunya yang diceritakan Pak Mangku. Iya. elegan, Beneran. sangat elegan. Definisi seorang putri atau ratu atau dewi ya. Dewi yang bisa mengayomi, yang bisa ngademin gitu loh. Paham gak sih? Rasanya tuh sangat elegan. Beneran. Apa ya? ornamennya banyak juga ya Ornamennya lebih banyak di kepala, Kepala ya. ya. Jadi kayak banyak emas-emas gitu. oh Tinggi banget sih ornamennya. Dewi Kayangan kali ya? Ya. Iya. Biasa. Soalnya kalau yang kita lihat kemarin kayak di pantai ya, itu kan beda. Manusia ya? Mukanya. Mukanya tekstur apa kayak mimik mukanya juga beda. Terus itu tuh Dewi kayak cuman ada di sini titik-titik yang kayak orang-orang India iya India Mau gambar selanjutnya? yang tadi diceritain Bang Al sama Bang If.
tiba-tiba mau tahu nih. Jadi kita tuh selama entah itu melihat sesuatu atau merasakan sesuatu, kita hanya bisa saling memandang dan mata kita yang berbicara, gitu ya. Iya nggak sih? Jadi lihat-lihatan, kuwae, gitu. Iya karena kan itu tempat sakral dan kita sebenarnya juga menjaga etika kan. Iya. Tempat seperti itu. Bukan areal kita di Jawa kan. Berarti termasuk, oh enggak negatif ya, enggak ya, positif ya. Yang ini yang digambar ya, netral, dia yang Netral. yang putih Oh yang kan jagain digambar. itu ya, yang jagain Iya, biar si iya. negatif-negatif nggak berani masuk. Berarti powernya luar biasa dong. Iya, Sampai si negatif ini nggak bisa. iya. Padahal itu jaraknya deket banget ya. Iya. Dia ini jalan kan ada beberapa gua kecil yang gelap itu. Heeh. Dia selalu berjalan kemana-mana pun gua kecil itu ada. Oh, Jadi dia dorong terus. Kan bener kan? Tang dia belum cerita dulu, gue udah begini-begini. Sama kemarin juga rekan kita Bang Des juga ini ya sempat lihat yang ditutup pakai Pagar. pagar itu ya. Oh, dia kan bilang, nggak apa-apa kalau berani. Orang baik. Enggak kan kita juga Ya menghargai lah. Nah, di sana juga ada sosok negatif yang powerful tapi enggak kita gambaran karena enggak ya cuma buat intermezzo aja sih mungkin untuk memberitahu para istrinya tiba-tiba itu ada kayak sosok manusia tapi kepalanya itu bisa lepas kemana-mana, bukan lepas ya apa ya, lehernya bisa panjang kemana-mana. Dia makan orang tadi yang saya lihat, suka daging manusia, darah manusia, tapi terisolir kan. terisolasi dia. Jadi dia kayak apa ya, berarti kayak ular loh, matuk daging set Set lo. cepet banget gerakannya. Set. Nah dia itu ada di tempat yang ditutup pakai pagar. Tapi memang Bang Des kemarin ini juga tuh kasih tahu ke kita juga bahwa di situ memang agak sedikit berair dan itu emang zona nyamannya dia kali ya. Iya. Tapi itu ditutup langsung. Mana bang dia manusia itu? Oh, Oh, dia lagi. nah ya. Berarti kan tadi sosok yang negatif yang nggak makan daging dan orang itu kan itu yang paling powerful ya, negatif ya. Tetap kalah ya sama ini. Iya, karena soalnya si ini di backup oleh Dewi tadi. Oh, oke. Jadi sebelumnya memang jahat, tapi karena dia Dirangkul ya mungkin ya. ingin bertobat terus ya udah bertobat aja jangan kayak tempat sini kayak tadi. Kalau rambutnya itu kayak rambut nenek-nenek silver putih. Terus Iya. Sosok apa itu sebenarnya? Dari bangsa apa? Kan kalau di daerah Bali kan leak ya. ya lihat yang kayak dia terkenalnya ya. bermetamorfosis, bisa dikatakan seperti itu, kayak ogoh-ogoh kayak Ada badannya nggak ini? ada Ada. tapi kecil malah badan. Oh hanya kepalanya aja yang besar. Kalau aku sih lebih jelas ngelihat Badannya apa kepalanya aja sih, karena gede kan. badannya kecil kan. Nggak tahu deh, karena di dalam kan aku sangat amat menjaga agar tidak berpikiran yang aneh-aneh, tidak membayangkan sesuatu. Karena yang pas kita keluar dari area puranya aja udah hawanya udah sangat amat beda gitu loh. Nggak enak. Tapi nggak bisa melihatnya kayak yang Terbang dia kan merangkak kayak cicak tapi cepet banget loh. Sebenarnya harusnya Mbak Bi ini gambarnya lebih jelas karena dia datang. baru Sabri ya. Nggak apa-apa, dia cuma mau tahu aja. Dia udah cukup berat banget. Gede kan. Halo Nggak Besti. apa-apa. Halo Besti. Ada yang datang. Di mana? Besarnya ini. Di daerah sana. Besarnya seberapa ini? Kepalanya 3 meter, 4 meter.
kayak hitam atau pure putih. Jadi kayak ini sosok netral tapi agak berat buat saya. Karena sebelumnya dia negatif banget. Ya, oke. Soalnya kayak preman pensiun lah ya. Baiklah. Ya. Apa? Agak ini ya. Agak berat kepala. Gambarnya ini. Oke, udah. Untung kita nggak ngomongin ini di Lokasi. di sana tambah aduh udah nggak. Tidur nggak usah lanjut besok Oke. gitu. Cukup ya? Ya. Cukup, Ya. cukup, sudah. Cukup. Udah dilihatin belum? Sudah. Ya? Udah Udah dilihatin? Sudah. Oke, Besti. Itu cerita yang bisa kita bagi. Ya, semoga bisa nambah sejarah ya, karena ini juga bagian dari sejarah sih sebetulnya ya. Sejarah tentang adat budaya. Mungkin biasanya tiba-tiba yang belum pernah ke Nusa Penida, besok bisa mampir deh ke Pura Goa Giri Putri. Itu seru banget. Keren banget, asli deh, beneran. Oke, apapun itu, kebenaran dan kepastian hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi kesalahan dan kekeliruan itu datangnya dari manusia yang tidak luput atas salah dan dosa. Terima kasih udah setia nonton tayangan yang tiba-tiba aku sampai. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tiba-tiba piknik, tiba-tiba ada yang nongol, tiba-tiba ada cerita. Bye-bye.